Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya yang pertama, apa yang dimaksud dengan salafus saleh? Yang kedua, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengantisipasi paham Wahabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaf itu artinya salaf pertama ya, salaf. Salaf itu artinya generasi terdahulu. Jadi misalnya orang kemarin itu salaf dibandingkan sekarang. Orang tua kita salaf dibandingkan kita karena lebih dulu. Salaf itu artinya yang lebih dulu. Cuma kalau yang dimaksud salafus soleh seperti yang dibicarakan, salafus soleh itu, salaf itu artinya 3 generasi pertama dalam Islam. Sejak masa Rasulullah SAW sampai tahun 300 Hijriyah itu namanya generasi salaf. Kalau yang soleh berarti generasi salaf yang soleh. Yang soleh itu maksudnya yang ahlus sunnah wal jamaah, dan itu mayoritas salaf. Yang tidak soleh itu salaf tapi yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, dan itu minoritas. Yang kita ikuti ini memang generasi awalnya, generasi 3 abad pertama di dalam Islam yang soleh, yang ahlus sunnah wal jamaah, itu yang kita ikuti. Yang kedua, sekarang ini kan banyak aliran-aliran berkembang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Gimana caranya mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh, tidak larut terikut dengan itu? Sabda Rasulullah SAW, takunu fitanun yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan ada fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ini maksudnya fitnah aliran-aliran sesat, di mana sebab fitnah ini seseorang yang sore-sore itu beriman, besok paginya menjadi kafir. Sore-sore itu ahlus sunnah, besok paginya menjadi sesat. Maksudnya begitu kata para ulama. Gimana cara selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali yang selamat dari fitnah-fitnah itu adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau orang itu hidup bersama ilmu pengetahuan agama, bersama para ulama, para asatid yang memang ahlus sunnah, insya Allah tidak akan terpengaruh. Dan ustadz-ustadz Wahabi di Duri, di Pekanbaru, di Kampar, itu kan sudah ketahuan. Masjid-masjid yang tata cara ibadahnya Wahabi itu ada juga kan di Duri. Kalau dulu semuanya kan seperti di sini, baca kunut, zikirnya nyaring. Sekarang ini dulu itu di Nusantara, di Indonesia, orang sholat subuh baca kunut, habis sholat baca zikir. Kan dulu semuanya kan begitu dulu. Nah sekarang ini ada apa enggak di Duri yang enggak baca kunut kalau jadi imam? Ada, berarti itu Wahabi. Ada yang setelah sholat enggak baca zikir, imamnya menghadap ke jamaah, bibirnya gerak-gerak, enggak dengar apa yang dia baca. Ada. Hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Nah ini Wahabi, nah pergi, jangan ada di situ. Tapi kalau jamaahnya yang ramai sama dengan kita, imamnya suruh pergi, ganti aja imamnya, ganti. Mengapa? Karena kalau imamnya Wahabi, ini berjamaahnya makruh, gak dapat keutamaan berjamaah. Lebih bagus sholat sendirian masih sah. Kita bermakmum pada imam Wahabi hukumnya sah, tapi tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Lebih bagus sholat sendirian. Daripada pahalanya masyarakat rusak, imamnya diganti. Pak Imam, karena Pak Imam ini Wahabi, silahkan cari tempat lain. Kita cari imam yang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu. Ada lagi? Apa? Muhammadiyah.
Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu orangnya bermadhab. Beliau madhabnya Syafi'i, orangnya Sufi, dan orangnya Sufi akidahnya Asy'ari. Itu Kiai Ahmad Dahlan. Mengapa Kiai Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah? Dulu di Jakarta itu ada masa Belanda ya, sebelum kemerdekaan 100 tahun yang lalu, atau 100 tahun lebih yang lalu. Di Jakarta itu ada organisasi namanya Jamiatul Khair, yang mendanai dan yang mengurus tuh orang-orang Arab, Habib-habib orang-orang Arab. Nah, karena di Jogja dan Jawa Tengah itu waktu itu ramai kristenisasi yang diadakan oleh Belanda. Belanda ngirim pendeta-pendeta ngajak orang masuk Kristen. Kiai Ahmad Dahlan ini mau membuka cabang Jamiatul Khair mengatasi kristenisasi. Ternyata oleh Belanda dilarang. Waktu itu Belanda sangat melarang memang. Ada ormas yang tersentral kemana-mana dilarang, khawatir menjadi cikal bakal kemerdekaan. Akhirnya bagaimana? Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah menghadapi kristenisasi, dan mazhabnya Syafi'i. Cuman lama-lama setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat, Muhammadiyah ini dimasuki oleh orang-orang Wahabi. Akhirnya apa? Muhammadiyah ini banyak yang condong ke Wahabi, seperti di Aceh Selatan atau di Aceh ya, di Biren di Aceh, kemudian juga ya mungkin di Riau, kemudian di Minang, di Padang. Orang-orang Muhammadiyah banyak condong ke Wahabi. Tapi Muhammadiyah yang aswaja masih ada, sebagian daerah itu masih ada. Dan Wahabinya macam-macam. Ada yang Muhammadiyah sangat Wahabis, artinya 100% Wahabi. Ada yang setengah, campuran, setengah Wahabi, setengah aswaja. Ada yang aswaja. Entah yang diduri Muhammadiyahnya bagaimana itu. Apa setengah-setengah? Apa Wahabi full, versi full, atau aswaja? Tapi orang Muhammadiyah ini lebih gampang untuk diajak menjadi aswaja. Ahlus sunnah lebih gampang. Mengapa lebih gampang? Karena mereka rasional, banyak yang tidak fanatik. Bahkan dengan ramainya dakwah melalui online ya, di YouTube, di internet, Muhammadiyah itu juga memonitor, memperhatikan. Akhirnya banyak mereka yang kembali ke Ahlus Sunnah. Tahun 2018 saya diundang dialog dengan Wahabi di Sulawesi Utara, dari Manado ke timur ke Bitung. Ada Wahabi nantang-nantang debat waktu itu. Akhirnya kawan-kawan aswaja mengadakan forum dialog Wahabi, LDII, Muhammadiyah. Yang dari aswaja saya. Ternyata hari H Wahabinya yang nantang-nantang kabur, nggak datang, katanya keluar kota. Yang datang LDII sama Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu ketika dikasih mic, apa kata beliau? Kiai, saya ini kami Muhammadiyah sudah tahlil dan sudah kenduri, sudah istighatsah, masa masih diajak tengkar katanya. Kami sudah ikut Kiai katanya. Yang LDI, yang Muhammadiyah, yang LDI gitu juga. Kiai, kami tidak usah diikut tengkar lah. Kiai ceramah apa saja kami ikut, makmuman lillahi ta'ala katanya. Terjadi perubahan karena dakwah online ini. Bahkan kemarin ya, awal Desember saya diundang ke Malang. Ada kawan, Kiai kalau ada waktu kosong 2 hari ke Malang lah, saya ajak safari ke masjid-masjid. Nggak tahunya masjid terakhir malam Senin saya ditaruh di Masjid Muhammadiyah. Aduh, saya tanya, saya kok dimasukkan Muhammadiyah? Saya ini orang NU, gak enak. Gak apa-apa Kiai, uang mereka menerima katanya, dan mereka mau welcome mereka. Ya udah, ya mungkin karena masih terpengaruh Wahabi. Kemudian sore saya jumpa dengan kawan saya Kiai, saya curhat, saya ini sama anak-anak ini dimasukkan ke Masjid Muhammadiyah Kiai. Nggak ada apa-apa katanya, biar ada pencerahan.
Dan betul memang begitu masuk ke sana, karena orang Muhammadiyah kan modern kan, agak-agak Wahabi. Salaman tuh gini sama saya, nggak ada yang nunduk. Padahal saya pakai jubah yang bagus. Jubah saya sudah bagus, masih nggak hormat salamannya. Hanya saya jadi imam. Habis jadi imam, saya ceramah. Yang saya ceramahkan itu isinya maulid, tapi nggak bilang maulid. Saya bicara tentang keagungan baginda Rasulullah SAW yang dilecehkan oleh orang-orang liberal, oleh Islam Nusantara. Saya ceramahkan itu. Saya nggak bilang maulid, cuma bilang Al-Quran hadis. Selesai acara, mereka cium tangan semua sama saya. Terus apa kata mereka? Kiai, kapan kesini lagi katanya? Jangan cuma sekali lah. Pokoknya Kiai setiap ke Malang haji di sini. Kita senang katanya. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya ya mudah diajak. Yang penting yang kita sampaikan ada dalilnya dan rasional. Karena asal usul mereka gurunya memang Aswaja. Ya cuma di perjalanan lah. Mereka ini nggak punya guru, akhirnya ikut yang ada, akhirnya terpengaruh Wahabi. Itu sebenarnya ya bisa kembali lagi. Entah kalau di Duri kira-kira gimana itu. Aswaja ya Muhammadiyah. Aswaja apa Wahabi? Aswaja, Wahabi. Oh macam-macam. Itu perlu dimasuki, itu didatangi itu. Insyaallah kalau didatangi, ya mungkin nanti kalau kesini ditawarkan saya masuk di Masjid Muhammadiyah itu. Ada masjidnya Muhammadiyah di Duri? Ada. Nah, itu perlu itu masuk di sana itu. Tapi boleh apa enggak itu? Biasanya kalau sudah kuat Wahabinya anti biasanya. Kalau yang masih Wahabinya abal-abal kadang menerima itu. Kalau yang Wahabinya Wahabi galau itu siap menerima. Tapi kalau Wahabinya sudah kuat sulit menerima. Ada lagi? Kev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bila kita sholat sendiri ya, ternyata kita lupa untuk membaca dulu. Itu apa harus disampaikan atau mengulang lagi atau bagaimana? Dan yang kedua, pada mazhab yang seperti ini, untuk wudu atau bersentuhan istri kan batal. Apa boleh tanpa batal seperti itu? Kalau kita sholat subuh sendirian lalu lupa gak baca kunut, itu disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Kalau sudah salam gak usah. Yang kedua mazhab Syafi'i, wudhunya kan kalau nyentuh perempuan kan batal. Kalau kita misalnya boncengan sama istrimu ke masjid lalu kena sentuh, maka bagaimana? Ya batal. Kalau enggak lah, saya ikut yang enggak batal, enggak boleh itu. Boleh itu kalau cara wudhunya ikut yang tidak batal. Karena antar mazhab itu ya, di satu sisi berat, di satu sisi ringan. Mazhab yang lain juga begitu. Mazhab Syafi'i ini soal batalnya akan berat, sentuh perempuan. Kalau mazhab Hanafi, tertawa terbahak-bahak itu batal. Terus muntah batal mazhab Hanafi, tapi nyentuh perempuan nggak batal. Tapi kalau orang berwudu ikut Hanafi, kalau kita ketika basuh kepala, rambut kan cukup sehelai rambut kan bisa. Kalau Hanafi minimal seperempat itu rambutnya. Jadi kalau ingin nggak batal karena mau menuntun istrinya, misalnya mau dibawa kemana takut hilang ya, istrinya takut tertinggal atau apa, niat ikut Hanafi waktu wudhu. Jadi waktu usap kepala yang banyak lah, minimal seperempat. Pegang dah istrinya kalau kemana. Udah batal, ikut itu juga. Jangan ikut batalnya aja. Kalau ikut batalnya aja nggak diakui sama Imam Hanafi. Imam Hanafi besok di akhirat, kenapa saat sholat saya gak sah? Saya akan batalnya wudhu ikut sambian. Nanti kata Imam Hanafi, kamu cara wudhunya gak ikut saya katanya. Nggak diakui.
Memang ini kalau ada di sini enak. Yang susah itu kalau ikut Hanafi, kalau ikut Syafi'i waktu tawaf. Karena waktu tawaf itu kan berdesak-desakan kan, waktu di tanah suci. Apalagi orang Indonesia ini kan badannya kecil-kecil. Biasanya orang perempuan India, orang perempuan mana yang tinggi-tinggi itu, tangannya kena muka itu. Saya ini pernah ya, waktu tawaf mau pulang, saya ikut mazhab Syafi'i. Saya tawaf di atas tuh lantai 2. Lantai 2 itu kan kosong kan. Saya tawaf di situ. Saya sendirian. Kalau ada kerumunan orang menghindar. Saya Syafi'i ini. Saya tangan nih saya pegang memang saya gini. Jadi gak begini, takut kena orang. Sambil baca zikir. Kira-kira finish kurang 50 meter. Kosong saudara, saya ada di pinggir, di sini kosong. Ada orang perempuan India lari-lari itu, larinya lebih cepat dari saya. Perempuan itu di sana itu sudah kosong, menghampiri saya, tangannya menampar tangan saya. Apa saya ini kelihatan manis atau gimana gitu kok? Mungkin orang Indonesia itu kelihatan manis ya, dihampiri sama mereka itu. Ini ganggu ini. Orang sudah ikut mazhab Syafi'i malah dihampiri. Repot memang. Jadi kalau keluar itu jangan sombong itu. Saya Syafi'i jangan, batal sungguh itu. Harus tawadhu memang. Udah ikut yang murah-murah di sini nih. Ikut Imam Hanafi lah, sama-sama ulama salaf. Harus begitu. Enggak selesai-selesai tawafnya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum. Kalau bisa makmumnya jamaahnya diulang lagi atau bagus. Bagaimana kalau kita sholat di Arab itu atau di Muhammadiyah yang melakukan sholat seperti itu? Apakah kita banyak orang yang begitu mudah sholatnya tidak paham jamaah? Karena di Mekah dan di Masjid Nabawi tidak ada zikir setelah sholat. Kalau di Indonesia, maksudnya di Indonesia itu biasanya yang zikirnya sendiri-sendiri itu orang Wahabi biasanya. Kalau di Indonesia, kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi imamnya itu banyak. Yang Wahabi ada, yang Syafi'i ada, yang ada semua di sana. Imamnya agak semuanya Wahabi di sana. Cuma ada yang Wahabi, ada yang bukan. Kita ini kan nggak kenal. Kalau ke sana anggap saja yang bukan Wahabi itu. Biar gak ragu-ragu. Anggap saja begitu. Dan karena darurat kalau di sana, soalnya nggak ada lagi kan. Kalau nggak sholat berjamaah di sana kan kapan sholat berjamaah di sana? Kalau di sini kan banyak pilihan. Kalau kita sholat ya, sholat ternyata imamnya Wahabi setelah selesai, misalnya dari zikirnya, apakah sholatnya wajib diulangi lagi? Enggak wajib. Karena bermakmum kepada Wahabi, kepada Syiah itu hukumnya sah, cuma makruh. Itu makruh itu kalau kita tahu dari awal. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau nggak tahu. Ada lagi? Terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah masuk ke pintu kan udah berduduk. Ketika menutup pintu, ada ibu-ibu terpegang tangan saya pas menutup pintu ini, pas saya mau buka pintu. Saya anggap nggak apa nih, nggak memang tersentuh, memang saya nggak tersentuh gitu Ustaz. Dan saya udah saya dengar dari bawah kalau kita tidak nafsu gitu, itu nggak apa-apa, dan akhirnya nggak tahu itu karena sengaja tutup pintu dan itu gimana Ustaz?
Kalau itu ibunya sendiri nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu itu ibunya orang lain, walaupun nggak nafsu ya batal. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Oleh Imam Syafi'i, menyentuh di sini ditafsirkan menyentuh dengan kulit. Makanya persentuhan laki perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Kalau Imam Hanafi yang mengatakan wudhu tidak batal, oh persentuhan itu bukan persentuhan kulit, tapi persentuhan suami istri. Jadi kalau hubungan badan baru wudhunya batal katanya. Kalau itu gak batal katanya. Ini Hanafi. Tapi Hanafi yang begitu, yang membatalkan begitu juga gak suka pegang perempuan kalau punya wudhu itu, kalau gak darurat. Artinya apa? Ulama mazhab lain ya, ada ulama Mesir mengikuti Hanafi, persentuhan tidak batal. Ketika dia ditanya, kamu berani habis wudhu mau sholat pegang istrinya? Gak berani katanya. Orang-orang yang mengatakan batal itu hanya untuk orang lain, tapi dia sendiri gak berani. Mengapa? Ya karena ada dalil Al-Qur'annya, ulama salaf sebagian menafsirkan begitu. Kita jangan berani-berani. Tapi kalau memang ikut Hanafi ya gak apa-apa cara wudhunya. Ikut Hanafi atau Maliki gak apa-apa. Kalau Maliki gak batal juga, cuma ketika basuh kepala, kalau Maliki semuanya dibasuh. Kalau Hanafi seperempat. Jadi antar mazhab itu memang di satu sisi ringan, satu sisi berat, imbang sebenarnya. Yang enak diikuti semua, wis tak ikuti semua, biar gak batal misalnya. Jadi niatkan begitu. Terakhir ya. Di Indonesia maksud setelah ini, bagaimana wudhunya kita pakai Imam Maliki? Apa kita tidak termasuk mempermain dan maksud? Maksudnya pindah ke mazhab Maliki. Untuk wudhunya, oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pindah mazhab ini kadang dianjurkan. Mengapa dianjurkan? Agar kita tidak repot seperti ketika kita tawaf. Kadang pindah mazhab itu hukumnya wajib. Kita di Indonesia, ini contohnya ya. Misalnya saudara naik bis pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru masuk toilet, keluar dari toilet kencing lagi di celana. Waktu sholat hampir habis. Kalau sholatnya ditunda keduri lagi, sholatnya waktunya keluar, berdosa. Maka bagaimana? Oleh para ulama ini tetap wajib sholat. Masalah celananya najis, ikut mazhab yang mengesahkan pakai baju najis. Ini namanya pindah mazhab yang wajib hukumnya. Wajib pindah mazhab memang. Mengapa? Karena kalau tidak sholat, semua ulama sepakat dosa. Sedangkan pakai baju najis yang menganggap tidak sah kan cuma sebagian. Ada yang mengatakan sah, itu diikuti. Itu contoh ya, pindah mazhab hukumnya wajib. Jadi wajib. Atau kita ini misalnya ya apa? Jumpa perempuan di tempat kerja. Kerjanya berdua terus. Kebetulan perempuan ini janda. Ini kerjanya sama dia terus misalnya. Ini gimana ini? Mau dikawin bapaknya gak ada, cari wali gak ada. Maka bagaimana? Ini terpaksa kawin yang gak pakai wali, gak pakai saksi. Mengapa? Biar kita terhindar dari dosa. Paling enggak lah pegang-pegang kita halal, berduaan halal. Mengapa? Kalau enggak kita dosa terus. Makanya oleh para ulama, kalau orang itu misalnya nafsunya gak tahan, harus berzina, itu wajib dianjurkan mengikuti mazhab yang paling ringan. Kira-kira dia gak dosa. Tapi jangan diamalkan di sini. Nanti banyak check-in ke hotel ini.
Dianjurkan daripada berzina agar ada yang menanggung. Nikah itu ya, kalau mazhab Syafi'i wajib wali, wajib saksi. Saya hanya cerita aja, walaupun diberitahu kan nggak tahu caranya kan. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi cuma wajib saksi, wali gak wajib. Walaupun walinya ada, orang tuanya agak mudah kawin, temannya 2 orang saksi kawin, tapi kan belum tahu caranya itu sah. Kalau mazhab Maliki cuma wajib saksi, cuma wajib wali, saksinya agak wajib. Cuma kalau mau kumpul satu rumah harus pengumuman. Misalnya saudara mazhab Maliki ya menikahkan anaknya yang perempuan dengan siapa, ya gak usah saksi. Cuma nanti kalau mau dikumpulkan satu rumah, tetangganya dipanggil, diberitahu, ini menantu saya, saya kawinkan dengan ini. Berat sebenarnya ini. Nah, yang paling ringan itu mazhab Imam Dawud Az-Zahiri. Kawin nggak usah wali, nggak usah saksi, yang penting janda itu. Tapi kan nggak tahu caranya itu. Itu sah. Nah, kalau ada orang terpaksa harus berzina, ikut ini. Mengapa? Biar gak dosa. Itu namanya pindah mazhab yang wajib hukumnya. Ini contoh ya, contoh aja lah. Tapi jangan diamalkan, nanti kacau nanti diamalkan ini. Ada lagi? Sudah ya, karena ini sudah hampir jam 7. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada lain waktu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.